Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dan saya. Amin. Saudara, Alkitab menggambarkan tentang hidup kekristenan itu sama dengan olahragawan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, sebagai seorang olahragawan, maka dia akan mensupport dirinya dengan makanan-makanan yang bergizi, yang menunjang jenis olahraga yang dia sedang geluti. Ya. Yang kedua, setelah tubuhnya kuat dan sehat, maka dia akan berlatih dalam latihan-latihan secara fisik dan pengetahuan. Dia akan berlatih. Sesudah pada waktunya, maka dia akan bertanding melawan musuhnya untuk meraih sebuah kejuaraan. Hal ini sama dengan kehidupan kekristenan, di mana kalau kita mau masuk dalam sebuah jajaran orang-orang yang menang, orang-orang yang disebut sebagai orang-orangnya Tuhan yang pemenang, maka kita perlu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan rohani tentunya. Karena makanan inilah yang akan menentukan kekuatan hidup kita, kekuatan jiwa kita, mental kita, kekuatan rohani kita. Makanan yang tepat akan membuat kita kuat secara rohani. Nah, saudara, sesudah itu kita perlu berlatih. Berlatih di rumah dengan orang-orang di rumah kita, baik pasangan hidup, anak-anak, berlatih di pekerjaan kita, dan kita melatih apa yang kita dapatkan. Seandainya kita mendapatkan firman Tuhan untuk menjadi orang yang pendamai, maka kita akan lakukan itu di rumah. Dengan sengaja kita lakukan menjadi orang yang pendamai. Di kantor, di tempat Anda bergaul, di tempat kuliah, di mana saja. Dengan sengaja kita akan melakukan apa yang telah kita dapatkan dari makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Nah, sesudah itu, pada waktunya ketika kita menghadapi tantangan, maka kita akan berhadapan dengan lawan. Dan tentu saja latihan-latihan yang sudah kita kerjakan setiap harinya itu akan memudahkan kita untuk melawan tantangan yang kita hadapi dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal kehidupan kita. Nah, inilah pentingnya kita mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, satu-satunya makanan yang bergizi adalah firman Tuhan. Kita gak boleh keluar dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang akan memberikan kepada kita nutrisi-nutrisi yang kuat. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus berlatih setiap harinya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita percayai. Bahkan dengan sengaja kita melatih dan kita melakukannya sampai itu menjadi sebuah kebiasaan kita. Saya membaca sebuah buku yang menceritakan tentang pelatih yang membuat statement. Dikatakan begini, seorang pemain golf, dia berkata bahwa seorang juara itu dimulai dari latihan yang benar. Latihan pukulan yang benar, terus menerus melatih pukulan yang benar, dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan, dan dapat dipastikan bahwa kebiasaan itu akan membuat dia meraih juara pada saat pertandingan golf. Nah, inilah yang kita kerjakan pada waktu kita membaca firman Tuhan dan mendapatkannya. Kita kerjakan terus-menerus dengan benar. Nah, pada saat pertandingan kita berhadapan dengan lawan,
masalah kehidupan, tantangan, keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kita, ya, kita akan memutuskan dengan benar. Bahkan meskipun itu harus ada korban mungkin yang kita lakukan, karena keputusan itu benar, kita akan tetap lakukan tanpa rasa berat. Kenapa? Karena kita telah melatihnya dengan latihan yang benar setiap harinya. Nah, sepanjang tahun ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melatih diri kita duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, memakan makanan rohaninya, ya, pewahyuan yang dari Tuhan, lalu kita mulai praktekkan dengan sengaja dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita ketemu tantangan, kita akan melawan dan kita akan menang. Amin, saudara. Saya berdoa dan saya percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita, dan tahun di mana orang akan melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang